Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah melalui pujian ini menjadi satu kerinduan setiap kami. Kami rindu mencintai firman-Mu. Kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya, inilah keyakinan setiap kami Tuhan, setiap orang-orang percaya, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan bila kebenaran itulah yang senantiasa menuntun hidup setiap kami. Agar kehidupan kami berpaut dengan firman. Kehidupan kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, tolong setiap kami, bahkan ketika pada pagi hari kami bersama-sama kembali, kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Kau memakainya menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, yang menanti-nantikan Engkau kembali berbicara bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur diberikan kesempatan pada hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak salah sekitar tahun lalu ya, Pendeta Hendy juga sempat menghubungi saya, tetapi waktu itu dengan begitu banyak kegiatan, saya nggak bisa waktu itu. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa kembali menyapa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita yang hadir hari ini. Saya nggak asing soalnya untuk pelayanan di tempat ini Bapak Saudara sekalian. Karena waktu-waktu sebelum pandemi saya juga beberapa kali ya melayani di tempat ini. Yang paling sering itu kalau nggak salah di Komisi Pemuda waktu itu. Pernah juga di kebaktian doa Bapak Saudara sekalian ya, masih zaman-zaman Pendeta Benyamin pada waktu itu ya. Dan hari ini kembali saya diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri sendiri ya. Nama saya adalah Guru Injil Ferry Irawan dan saya melayani di GKY BSD, Bapak sekalian. Baik, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur nomor 119. Saya akan membacakan ayat 97 hingga 104, Bapak sekalian. Mazmur nomor 119 ayat 97 hingga 104. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, sedikit jauh kepada firman Tuhan pada hari ini, Bapak sekalian. Bapak sekalian, seorang teolog ya bernama Soren Kierkegaard, Bapak sekalian. Dia pernah menyampaikan ada satu statementnya. Dia katakan bahwa Alkitab itu adalah surat cinta dari Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Satu hal yang luar biasa, Bapak sekalian ya. Satu hal yang mengatakan bahwa bayangkan katanya, seorang kekasih yang telah menerima surat dari kekasihnya. Dan dia katakan bahwa saya berasumsi bahwa firman Tuhan itu sama berharganya bagi kita semua. Seperti halnya surat ini bagi sang kekasih. Dan saya berasumsi bahwa Anda membaca dan berpikir Anda harus membaca firman Tuhan dengan cara yang sama seperti kekasih membaca surat ini. Saya nggak tahu ya zaman dulu itu ya, kalau Bapak Ibu sekalian ya lagi PDKT, ya, salah satunya mungkin dengan cara memberikan surat ya. Dan itu menjadi satu surat yang mungkin kita baca berulang-ulang kali Bapak sekalian ya. Kita seringkali membacanya ya, meskipun kita sudah pernah baca ya, kita buka lagi, kita baca. Dan itu dikatakan oleh seorang Soren Kierkegaard ya, dia katakan bahwa Alkitab itu seperti itu seharusnya bagaimana kita membacanya. Bagaimana kita itu mencintai itu ya, Alkitab, firman Tuhan itu. Kita baca, kita nikmati, maka semakin kita membaca, semakin kita merasakan kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Kerinduan yang mendalam akan firman Tuhan. Nah saudara, masalahnya adalah setiap kita pasti kita berkata bahwa kita mencintai firman Tuhan.
Karena kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita pasti katakan kita mencintai firman Tuhan. Tetapi menjadi permasalahan adalah seringkali ada alasan-alasan klasik yang membuat kita kemudian tidak sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Kita seringkali berkata bahwa kita sibuk, saudara sekalian. Memang benar ya, kita kerja, kita sibuk, dan itu menjadi satu fakta bagi hidup kita. Tetapi sebenarnya ada banyak waktu-waktu yang lain, saudara sekalian, dalam hidup ini. Ternyata masih ada waktu-waktu yang tersisa dalam hidup setiap kita, tetapi kita pakai dengan hal-hal yang mengentertain hidup kita. Kita mungkin pakai dengan untuk nonton serial-serial di Netflix mungkin Bapak Saudara sekalian, ya. Seringkali kita sudah mulai langganan Netflix, ya. Ada serial-serial Korea atau serial-serial Barat dan kemudian kita mulai nonton. Kita habiskan waktu-waktu yang tersisa itu dengan nonton, atau mungkin dengan goes, atau mungkin dengan kita berkumpul, ya, hangout bersama dengan rekan-rekan, kolega, dengan keluarga di mall, di kafe, Bapak sekalian. Saudara, meskipun di zaman pandemi itu ya, kalau Bapak sekalian ke mall, ya, ke kafe, itu semuanya rame Bapak sekalian. Itu sudah nggak ada seperti pandemi. Hanya bedanya sekarang orang pakai masker gitu ya. Tapi kondisinya sekarang semua orang sudah pergi ke mall, ya, sebagian besar lah, bukan semua gitu ya. Dan ternyata sebagian waktu hidup kita ketika kita mulai memikir-mikirkan, kita banyak habiskan dengan hal-hal yang demikian. Sebagian orang Kristen mungkin ketika merasa bersalah dalam dirinya, ya, mereka mungkin masih membaca Alkitab. Atau mungkin ya mereka kemudian bersaat teduh dengan membaca renungan dari santapan rohani. Atau misalnya nonton YouTube tayangan-tayangan refleksi Gema yang diberikan oleh Sinode GKI, Bapak sekalian. Dan kita berpikir bahwa kita sudah merenungkan firman Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak benar-benar membaca Alkitab, kita tidak benar-benar dan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, satu hal yang indah dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan sang pemazmur di ayat yang ke-97. Dikatakan bahwa betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, pemazmur katakan bahwa dia mencintai firman Tuhan. Dan aplikasi bagaimana dia mencintai firman Tuhan adalah dengan apa? Dengan merenungkan itu sepanjang hari. Nah, satu hal yang menarik Bapak sekalian, ya. Kalau kita berkomitmen kita katakan aku mencintai firman Tuhan, perwujudan cinta itu apa? Kita baca, kita renungkan. Dan itu dikatakan oleh sang pemazmur di sana. Dan kata merenungkan itu sebenarnya ada satu kata dalam bahasa aslinya yang artinya adalah seperti mengunyah Bapak sekalian. Merenungkan itu seperti mengunyah. Jadi seperti kalau kita tuh makan nasi itu ya, kita makan. Maka pada waktu kita makan kan gak pasti kita pasti harus telan gitu ya. Langsung kita telan Bapak sekalian. Ketika kita mengunyah makanan itu kita nikmati gitu ya. Kita nikmati, kita kunyah. Seperti itulah cara kita itu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu seperti kita itu mengunyah Bapak sekalian. Firman itu kita kunyah ya. Kita nikmati gitu ya. Dan kita ingat-ingat dalam hidup setiap kita. Mungkin sepanjang hari itu kita mulai mengingat kebenaran firman apa yang telah kita terima pada hari itu. Kita ingat terus, bukan sekedar kita baca, kita merasa kita sudah setor sama Tuhan, selesai. 5 menit kita udah lupa, tadi kita baca apa, kita udah lupa Bapak sekalian. Tapi katakan ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu seperti mengunyah. Kita nikmati, kita ingat-ingat itu sepanjang hari. Dan ketika kita sudah mengunyah atau menikmati kebenaran firman Tuhan itulah pemazmur katakan bahwa kita sebenarnya mendapatkan begitu banyak manfaat-manfaat rohani dalam hidup setiap kita. Karena apa? Karena itu bermanfaat dalam hidup setiap kita sehingga kita tuh menjadi orang-orang yang bisa dibentuk dan memiliki karakter Bapak sekalian yang makin dewasa di dalam Tuhan. So itulah karakter yang harusnya ada dalam hidup setiap kita. Itulah manfaat yang ada dalam hidup setiap kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita semakin dewasa di dalam hidup ini. Nah saudara, kalau kita bisa melihat orang yang dewasa itu ada 2 hal ya. Yang pertama tentu saja dewasa secara fisik. Dari bayi ya jadi anak-anak, remaja, kemudian mulai dewasa, itu dewasa juga secara fisik Bapak sekalian. Tetapi kedewasaan yang tentu saja yang ingin disampaikan oleh sang pemazmur adalah kedewasaan secara non fisik. Yaitu kedewasaan secara karakter diri. Kedewasaan dalam hal berpikir kita Bapak sekalian. Dan 2 hal itulah yang menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita itu disampaikan oleh sang pemazmur.
Dan pemazmur mengatakan bahwa ada 3 manfaat firman bagi kedewasaan hidup setiap kita. Di sana dikatakan bahwa kita bisa lebih bijaksana, itu dikatakan di ayat yang ke-98. Ya. Yang kedua, kita bisa lebih berakal budi, dan kita lebih mengerti di sana. 3 manfaat yang diberikan oleh sang pemazmur bagi setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih bijaksana, kita lebih berakal budi. Dan ketiga, kita lebih mengerti akan hidup ini, Bapak sekalian. Nah, dari ketiga hal inilah kita bisa tahu bahwa 3 hal ini mengacu pada apa? Mengacu kepada sebuah kedewasaan secara karakter dalam hidup setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup setiap kita. Nah, saudara, kedewasaan dan karakter yang bijaksana itu yang buat orang itu lebih berakal budi, lebih mengerti itu. Kemudian oleh sang pemazmur ditunjukkan dengan 3 hal. Yang pertama, di ayat 101, Bapak sekalian. Dikatakan bahwa kita tuh mampu menahan kaki terhadap kejahatan. Di sana dikatakan bahwa terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Saya menarik ya dikatakan oleh sang pemazmur di bagian firman Tuhan ini. Dikatakan pemazmur itu ketika dia sudah diberikan satu hati gitu ya, yang lebih bijaksana, gitu ya, cara berpikir, akal budi gitu ya, yang lebih lagi ya. Kemudian dia bisa berkata bahwa aku sengaja, aku menahan kakiku. Aku menahan kakiku terhadap apa? Godaan-godaan dunia ini. Aku sengaja menahan kakiku ya, untuk melakukan hal-hal yang seakan-akan menyenangkan dalam dunia ini. Tetapi itu membawa saya kepada satu kejahatan. Dengan cara apa? Dengan cara aku berpegang kepada firman Tuhan. Itu bayangin seperti kayak kita itu atau anak-anak itu kemudian dia sengaja itu ya menahan di sebuah dahan, itu ya, dahan pohon. Ya, tangannya berpegang pada dahan pohon itu supaya apa? Supaya kakinya nggak lari kemana-mana. Kira-kira itu bayangan kita, Bapak sekalian. Ya. Tangan itu sengaja menahan kepada firman Tuhan, ya, supaya kaki itu tidak melangkah kepada satu jalan yang salah dalam hidupnya. Nah, itulah kira-kira bayangan bagaimana setiap kita itu adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya berakal budi, ya. Ketika dalam hidup ini kita sadar bahwa firman Tuhan itulah yang menuntun kita kepada kebenaran, Bapak sekalian. Sehingga dia katakan bahwa dengan aku berpegang pada firman, kakiku nggak melangkah kepada satu jalan-jalan yang membawa aku kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada kejahatan dalam hidup ini. Saudara, kita hidup dalam sebuah zaman yang disebut dengan zaman postmodern. Dan ada satu pemahaman, paham dari zaman ini. Yaitu bahwa segala kebenaran itu sekarang adalah relatif, tidak lagi mutlak, Bapak sekalian. Apa yang dulu katanya dikatakan bahwa itu sebuah kebenaran yang pasti, kebenaran itu mutlak. Sekarang belum tentu. Hal-hal yang kita anggap itu bukan kebenaran, bisa jadi sekarang ada sebuah kebenaran. Dan sebagai contoh Bapak sekalian, ketika kita melihat misalnya ya satu tokoh fiktif yaitu Robin Hood, Bapak sekalian, ya Robin Hood ya. Bagaimana sosok Robin Hood itu kemudian dia mencuri ya harta-harta dari pemerintah ya. Dia mencuri harta dari kerajaan dengan tujuan untuk memberikannya kepada orang miskin. Saudara, ketika kita ditanya dengan keputusan etis ini, apakah yang dilakukan oleh seorang Robin Hood ada satu hal yang dilakukan itu benar atau salah? Maka dulu mungkin kita bisa berkata bahwa apa yang dilakukan itu salah. Meskipun sebagian dia melakukan hal yang benar, dia mengasihi orang miskin, dia memberi kepada orang miskin, tapi dia melakukan dengan cara yang salah. Tapi mungkin tidak pada zaman sekarang, Bapak sekalian. Di tengah-tengah zaman yang menganggap bahwa kebenaran itu relatif, ya tergantung katanya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Dan ketika dia melihat bahwa ketika Robin itu kemudian mengambil ya barang-barang milik pemerintah, mencuri, tapi dengan satu tujuan demi kebaikan, maka orang mungkin pada zaman sekarang mereka bisa berkata yang dilakukan oleh seorang Robin Hood adalah seorang yang benar. Saudara, sedikit terjadi pergeseran di sini. Kita mungkin juga dalam hidup ini kita juga punya pikiran-pikiran demikian. Ketika kita bekerja di kantor dan kemudian kita berpikir nggak apa-apa lah ya, saya korupsi dikit ya. Toh juga perusahaan nggak memberikan saya gaji sesuai UMR. Toh juga perusahaan tidak memberikan saya gaji yang proper karena
beban ya kerjaan yang diberikan pada saya itu terlalu besar dan gaji yang sangat kecil. Ya nggak apa-apa lah, saya ambil dikit uang perusahaan. Toh juga perusahaan nggak akan rugi, nggak akan bangkrut. Toh juga selama ini aku ditekan oleh perusahaan. Dan kemudian kita mulai merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah satu hal yang benar. Meskipun itu sebuah hal yang jahat. So ini tantangan bagi setiap kita. Satu tantangan terjadi dalam realita hidup setiap kita, Bapak sekalian. Kita diperhadapkan pada sebuah godaan-godaan ya, yang luar biasa. Yang seakan-akan itu adalah satu hal yang kelihatannya baik. Tetapi godaan-godaan itu sebetulnya membawa kaki kita tuh melangkah kepada kejahatan dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan. Kita bukan sedang membutuhkan firman Tuhan untuk kita baca. Tapi firman Tuhan itu kita renungkan dan menguasai hidup setiap kita. Sehingga ketika godaan-godaan untuk kita berbuat jahat itu mencobai hidup setiap kita. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan dengan berpegang pada firman Tuhan itulah yang meneguhkan langkah setiap kita untuk kita berjalan di jalan yang benar. Saudara, satu hal yang menarik adalah ketika dalam zaman postmo ini mereka mengatakan bahwa kebenaran itu kemudian adalah satu hal yang relatif, Bapak sekalian. Ada satu poster di sana itu ya, saya sengaja tampilkan di sana gitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa postmodern itu yang mengatakan bahwa semua kebenaran itu relatif. Terus dikatakan ya dalam tanda kurung itu kecuali pernyataan ini. Ya, pernyataan ini mutlak. Artinya apa? Artinya mereka itu tidak bisa memungkiri bahwa hal yang mutlak itu pasti ada. Kalau semua relatif, maka semua pernyataan semua relatif itu pun mutlak, Bapak sekalian. Dan itulah yang menjadi satu hal yang penting untuk setiap kita bahwa kita masih memiliki hal-hal yang mutlak dalam hidup setiap kita. Dan satu hal yang penting adalah hal yang mutlak itu adalah kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, Bapak sekalian, manfaat ya yang telah kita dapatkan di sana, yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita adalah bahwa kita tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Itu dikatakan di ayat yang 102. Di sana berbunyi demikian, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Itu dikatakan oleh sang pemazmur di sana. Dan kita mendapatkan manfaat ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang masalah penyimpangan tuh ya, atau penyesatan, itu enggak cuma terjadi pada masa kini, Bapak sekalian. Kalau kita bisa melihat pada zaman perjanjian lama, ya, kita tahu ada begitu banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, penyembah-penyembah Asyera, dan mereka adalah orang-orang ya, yang mempengaruhi umat Tuhan, sehingga mereka pun juga menjadi orang-orang yang menyimpang dari hukum Tuhan. Penyimpangan itu juga terjadi dalam perjanjian lama. Penyimpangan itu juga terjadi dalam perjanjian baru, Bapak sekalian. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ada begitu banyak guru-guru palsu ya, pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu itu banyak beredar di gereja-gereja Tuhan. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Sama, Bapak sekalian. Dari zaman ke zaman gereja itu selalu diperhadapkan dengan apa? Dengan begitu banyak pengajar-pengajar palsu, pendeta-pendeta palsu, guru Injil palsu, Bapak sekalian. Dan mereka merecoki, menggerogoti tubuh Kristus. Karena apa yang mereka tawarkan adalah hal-hal yang menyenangkan telinga, tetapi itu sebenarnya menghancurkan kehidupan setiap kita. Saudara, banyak ya di luar sana, Bapak sekalian, pengajar-pengajar yang mengajarkan kebenaran yang dianggap sebuah kebenaran, tapi sebenarnya itu adalah sebuah penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Pendeta-pendeta yang mungkin mengkhotbahkan bahwa kalau ikut Tuhan, ya, hidupmu pasti akan makmur, kamu nggak akan sakit, kamu akan bahagia, kamu nggak akan menderita. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang membawa kita tuh terbuai sebenarnya. Tetapi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran dalam hidup ini, Bapak sekalian. Dan kita perlu berhati-hati karena penyesatan itu banyak sekali terjadi dalam dunia ini. Saudara, waktu saya masih pemuda, dulu saya tinggal di Bali, Bapak sekalian ya. Waktu itu saya beberapa kali tanda kutip jajan ya. Jadi saya pagi ya ibadah di gereja sendiri, kemudian kalau sore kadang-kadang saya ingin mencari ekspor ya, namanya anak muda itu ya, ke gereja-gereja yang tertentu dan sebagainya itu ya. Suatu kali saya datang sebuah gereja ya, gede ya,
jemaatnya ribuan gitu Bapak sekalian ya. Dan kemudian pendetanya waktu itu mau khotbah, dia maju ke mimbar, dia bilang, hari ini saya nggak akan khotbah katanya, karena Tuhan berbicara pada saya, ya, bahwa hari ini saya akan menyampaikan hal yang berbeda. Ya. Wah, kemudian dia mulailah ya dengan bahasa-bahasa yang lain, lama sekali. Jadi nggak ada khotbahnya Bapak sekalian. Ya. Saya nggak tahu apakah pendetanya lupa mempersiapkan khotbah atau bagaimana gitu ya. Terus dia katakan dia dapat ilham katanya, dapat penglihatan dari Tuhan. Gitu ya. Terus dia bilang ketika doa cukup lama, gitu ya, kemudian dia bilang bahwa hari ini katanya gitu ya, yang datang dengan roda 2, pulang dengan roda 4. Wah ya, satu gedung gereja itu kemudian tepuk tangan gitu ya. Kecuali saya Bapak sekalian ya, nggak tahu apakah ada lagi yang nggak tepuk tangan gitu ya. Saya kebingungan gitu ya. Datang roda 2, pulang roda 4 Bapak sekalian ya. Siapa yang nggak seneng ya, tepuk tangan semua gitu ya. Wah gitu ya. Kemudian saya mikir-mikir gitu ya. Datang roda 2, pulang roda 4, bisa jadi gitu ya. Sepeda motornya ditinggal, pulang naik angkot Bapak sekalian gitu ya. Roda 4 kan gitu ya. Saudara, itulah realita gitu ya dalam hidup ini, dan kita perlu gitu ya kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita itu enggak membaca, kita enggak renungkan firman Tuhan, maka dengan mudahnya sebenarnya kita itu terbuai Bapak sekalian. Terbuai dengan janji-janji ya, perkataan-perkataan yang seakan-akan itu menjadi satu utopia bagi saya itu ya, satu seperti kayak sebuah pengharapan tapi palsu dalam hidup setiap kita. Saya kan percaya orang yang datang pada saat itu ketika dia datang naik sepeda motor, datang beribadah, dia akan pulang kembali naik sepeda motor. Tapi mengapa kita bisa mengimani akan hal itu? Saya mau katakan karena kita nggak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita cuma mau dibuai dengan perkataan-perkataan yang kelihatan itu menyenangkan telinga kita. Tetapi itu bukan kebenaran dalam hidup setiap kita. Dulu juga saya pernah mendengar satu kisah disampaikan oleh seorang, ya berkata, dia menceritakan tentang keluarganya Bapak sekalian. Keluarganya adalah keluarga yang belum percaya gitu ya. Dan keluarga itu didatangi oleh seorang dukun, ya kuamnya gitu ya, dukun-dukun yang memberikan penglihatan, dikatakan anakmu katanya gitu ya, nanti itu ya, anaknya masih kecil ya, nanti kalau sudah gede ya, dia akan jadi orang kaya raya. Waktu dipercaya itu ya sama keluarga itu. Akibatnya apa? Anaknya dari kecil sudah dimanja-manja, gitu. Aduh ya nanti anakku kaya, ya gede gitu ya. Ya. Tapi teman saya itu waktu dia menceritakan, ya, ketika anaknya sudah dewasa, justru anaknya itu dalam kondisi yang sangat-sangat parah kehidupan ekonominya. So karena apa? Mempercayai hal yang bukan kebenaran. Mengapa kita percaya? Karena itu mengenakkan telinga kita. Itulah penyimpangan, Bapak sekalian. Itulah penyesatan dalam hidup kita. Dan saya ingin percaya bahwa setiap kita sebagai orang percaya, kita tidak mau hidup dalam penyimpangan dan penyesatan ini. Itulah mengapa kita mau katakan, sebagaimana juga pemazmur juga mengatakan bahwa aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu. Aku enggak mau menyimpang dari hukum-hukummu. Mengapa dia tidak mau menyimpang dari hukum-hukummu? Sebab engkaulah yang mengajar aku. Saudara percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan ini diilhamkan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus kepada para penulis-penulis Alkitab, dan itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah membawa kita pada penyimpangan. Baca, renungkan firman Tuhan itu. Tapi sebenarnya Bapak sekalian, meskipun kita sadar bahwa firman Tuhan adalah satu hal yang penting untuk kita renungkan, tapi seringkali kita gagal Bapak sekalian. Kita gagal untuk kita sungguh-sungguh melihat bahwa mempelajari firman Tuhan adalah hal yang sangat penting buat hidup setiap kita. Bahkan seringkali kita gagal juga untuk melihat mana yang penting, mana yang sifatnya mendesak atau urgent, Bapak sekalian. Itu sebabnya ada 4 kuadran ya, seringkali kita melihat ya dalam dunia-dunia motivasi zaman sekarang itu ya. Dikatakan bahwa kita perlu memilah ya, ada hal yang penting dan mendesak. Ada hal yang penting namun tidak mendesak sebenarnya. Tapi ada hal yang terlihat itu mendesak sekali, ya. Tapi nggak penting Bapak sekalian. Dan yang keempat adalah hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Saudara membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, itu mungkin, ya, bagi saya, ya, ada dalam kuadran-kuadran bahwa itu penting dan mendesak. Atau mungkin juga sedikit bahwa itu ada satu penting tapi tidak benar-benar mendesak, tetapi itu satu hal yang penting untuk kita baca dan kita renungkan.
Namun yang seringkali yang terjadi dalam hidup setiap kita justru Bapak Saudara sekalian, kalau kita boleh jujur sebenarnya dalam hati setiap kita, gitu ya, kita tuh seringkali ada pada kuadran yang keempat. Kita melakukan hal-hal yang gak penting dan gak mendesak dalam hidup ini. Dan itu menjadi prioritas dalam hidup setiap kita. Bukannya prioritas yang penting gitu ya, justru yang gak penting dan gak mendesak. Tragis ya Bapak sekalian, itu ironis tuh ya. Yang gak penting, gak mendesak, wah ya itu yang kita prioritaskan. Apa itu? Yaitu hobi-hobi kita, itu kan. Kegiatan-kegiatan entertainment hidup kita, gitu ya. Hal-hal yang sepele, gitu ya. Dan kalau kita pikir-pikir, sekarang ini kita pikir-pikir, maka itu menyita waktu itu sangat banyak dalam hidup ini, Bapak sekalian. Dan membuat waktu-waktu yang kita habiskan adalah waktu-waktu yang sebenarnya yang sangat berharga itu terbuang dengan percuma. Itulah mengapa saya rindu bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah satu kebenaran yang penting dan bahkan mungkin itu mendesak di dalam zaman ini. Karena penyimpangan-penyimpangan dan penyesatan itu seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan mengapa orang dapat tersesat? Karena gak belajar kebenaran firman Tuhan. Soal yang ketiga, dikatakan di ayat yang 103. Dan itu teraplikasi dengan kita bisa memiliki perkataan mulut yang manis. Mazmur 119 ayat 103. Saya akan bacakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, firman itu seharusnya mengubah ya hidup setiap kita. Dan salah satu bukti firman itu mengubah hidup kita adalah bagaimana kita yang dahulu adalah orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang dalam hidupnya kita suka berkata kotor, atau kita suka menceritakan hal-hal yang bersifat berbau-bau yang tidak pantas, tidak senonoh, ya, itu perkataan kita, Bapak sekalian. Ketika firman itu mengubah hidup kita, maka itu mengubah kita. Kita memperkatakan berkat, kita memperkatakan firman Tuhan, kita bisa menginjili orang lain, dan kita bisa menahan mulut kita. Itu satu poin yang penting. Bahkan pepatah dunia ini mengatakan bahwa mulutmu itu harimaumu. Bayangin Bapak sekalian, orang dunia sadar ya bagaimana mulut itu perlu dijaga. Apalagi setiap kita sebagai orang percaya. Perkataan-perkataan kita adalah satu perkataan-perkataan yang punya kuasa, punya pengaruh dalam hidup ini Bapak sekalian. Dan apa yang kita perkatakan dalam hidup ini, setiap kita yang mengaku bahwa kita telah diubah oleh firman Tuhan, maka kita bisa menjaga perkataan kita. Kita berkata yang benar, kita berkata dengan integritas, kita bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang bijaksana, bahkan membangun kehidupan orang lain. Itulah mengapa ya seorang Raja Daud dalam satu doanya dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata bahwa awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Demikian juga satu lagi dari tulisan dari Yakobus dalam perjanjian baru Bapak sekalian. Ketika Yakobus juga katakan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Karena itulah biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyadari. Saya mengutip ada satu quote yang bagus ya. Saya dapat itu dari salah satu renungan harian Bapak sekalian. Dikatakan dalam quote itu, karena sepatah kata orang bisa dianggap pandai. Karena sepatah kata pula orang bisa dianggap bodoh. Ingat ya, hanya karena satu kata ya, orang bisa menilai kita apakah kita menjadi orang yang pandai atau kita menjadi orang yang bodoh dalam hidup ini. Saudara, firman itu mengubah dan mengendalikan seseorang. Sehingga setiap perkataan-perkataan yang dulunya adalah perkataan yang negatif, diubah oleh firman Tuhan itu menjadi orang-orang yang bisa mengatakan berkat. Saudara, ini sungguh-sungguh manfaat yang diberikan oleh firman bagi setiap kita. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan itu juga dikatakan oleh seorang presiden Amerika yang ke-16, Bapak sekalian, Abraham Lincoln pernah berkata demikian. Alkitab adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Karena tanpa Alkitab kita tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Saudara, sayang sekali bahwa perkataan dari seorang presiden Amerika Serikat itu mungkin oleh orang-orang Amerika pada zaman sekarang sudah tidak lagi diindahkan. Mereka mungkin sudah mulai melupakan saudara sekalian bahwa Alkitab adalah anugerah terbesar. Bahkan mungkin oleh sebagian gereja-gereja di Amerika yang sudah mulai tidak menganggap bahwa Alkitab adalah sebuah kebenaran yang dapat mengubah hidup seseorang. Yang dapat menilai seseorang sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, seorang teolog Dr. R.A. Torrey mengatakan demikian ya. Itu cukup panjang bahasa sekalian, saya akan bacakan bagi kita. Kebencian yang menyala-nyala, disengaja, keji dan penuh dendam telah dilancarkan manusia terhadap Alkitab. Dan selama 18 abad berbagai usaha dilakukan manusia untuk meremehkan iman kepada Alkitab dan bahkan untuk memusnahkan Alkitab itu sendiri. Dan seterusnya Bapak Saudara sekalian. Tapi saya mau katakan bahwa dalam sejarah memang itu terjadi. Di abad ketiga ya, sekitar akhir abad ketiga, seorang kaisar Romawi bernama Gaius Aurelius Valerius Diocletianus ya. Dia juga pernah berusaha ingin memusnahkan Alkitab. Tapi Alkitab tidak pernah dapat dimusnahkan. Seorang filsuf Prancis, Voltaire, Bapak sekalian, juga pernah mencemooh ya. Voltaire pernah mengatakan bahwa dia mengkritik kekristenan dan mengatakan bahwa dalam kurun waktu sekitar 100 tahun maka Alkitab akan punah. Wah ya, dia seperti bernubuat Bapak sekalian ya. Tapi luar biasanya Tuhan mengubah keadaan itu. Karena apa? Justru 50 tahun kemudian rumah Voltaire, rumahnya sendiri justru dipakai oleh Geneva Bible Society untuk menerbitkan dan memasarkan Alkitab. Luar biasa Bapak sekalian. Inilah kekuatan firman. Karena Allah sendiri yang mengatakannya bagi setiap kita. Itulah mengapa saat ini saya rindu bahwa kita sebagai orang-orang yang kembali mengatakan kita mencintai firman Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali sungguh-sungguh mencintai kepada firman Tuhan. Baca, renungkan firman itu dalam hidup setiap kita. Dan saya menutup khotbah hari ini dengan satu perkataan dari seorang John Stott. Dalam sebuah tulisannya, dia katakan bahwa Alkitab adalah palungan di mana bayi Yesus terbaring. Jangan biarkan kita memeriksa palungan itu dan lupa menyembah sang bayi. Kita dapat pula mengumpamakan Alkitab seperti bintang yang membimbing para majus kepada Yesus. Jangan biarkan ketertarikan kita akan astronomi sedemikian menguasai kita sampai tempat kemana kita dibimbing dan di mana Kristus terbaring luput dari perhatian kita. Alkitab seumpama kotak di mana tersimpan mutiara yaitu Yesus Kristus. Jangan kita mengagumi kotaknya dan melupakan mutiaranya. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih kami memiliki Alkitab yang adalah kitab suci bagi setiap kami. Yang menuntun jalan hidup setiap kami, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami tidak disesatkan dengan begitu banyak cobaan-cobaan dunia ini. Tuhan tolong setiap kami yang telah mengaku bahwa kami mencintai firman-Mu Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kembali kami membangun komitmen kami bersama. Kami mau cinta firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam hidup ini. Oh Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.